Almas Takibiru, mahasiswa asal Solo, memberikan konfirmasi seusai Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatannya terkait syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Diketahui Almas mengajukan gugatan nomor 90/PUU strip 21/2023 tentang Undang-Undang Pemilu. Tribuners, berikut sejumlah fakta mengenai Almas Takibiru, mahasiswa yang mengajukan gugatan soal usia capres dan cawapres ke MK. Almas memohon agar aturan batas usia minimal 40 tahun tidak mengikat jika memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta ini mengakui dirinya mengajukan gugatan tersebut atas inisiatif dirinya. Dan menurut pengakuannya untuk mengaplikasikan ilmu yang ia dapat dari bangku perkuliahan. Almas juga tegas mengatakan tak ada intervensi dari pihak manapun terkait gugatannya tersebut. Almas juga mengatakan dirinya mengajukan gugatan secara pribadi tanpa berkomunikasi dengan pihak lain. Almas Takibiru merupakan mahasiswa yang gugatannya di MK soal batas usia capres dan cawapres dikabulkan. Almas merupakan mahasiswa Fakultas Hukum sebuah kampus di Surakarta. Almas rupanya sosok yang mengagumi Gibran Rakabuming Raka. Rasa kagum Almas itu termasuk yang mendasarinya mengajukan gugatan ke MK terkait syarat batas usia capres-cawapres. Mahasiswa bernama Almas Takibiru melakukan gugatan batas usia capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Ia protes dengan usia minimal menjadi capres-cawapres yakni 40 tahun. Almas tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA Angkatan 2019 yang akan diwisuda pada 28 Oktober 2023 nanti. Dia lahir di Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah pada 16 Mei 2000 lalu yang mengejar paket C sebelum melanjutkan ke bangku perkuliahan. Ia meminta agar usia minimal mendaftar capres-cawapres turun menjadi 35 tahun dengan syarat pernah menjadi kepala daerah paling rendah bupati. Gugatannya tersebut dikabulkan MK yang diketuai Anwar Usman. Putusan MK mengabulkan gugatan tersebut mendapatkan sorotan dari masyarakat. Anwar Usman yang merupakan paman Gibran disebut mengambil keputusan demi memuluskan langkah keponakannya menjadi cawapres di Pilpres 2024 nanti. Presiden Jokowi juga dituding terlibat dalam putusan MK ini. Namun, Almas mengatakan melakukan gugatan atas inisiatif sendiri. Almas juga mengatakan dirinya mengajukan gugatan secara pribadi tanpa berkomunikasi dengan pihak lain. Di sisi lain, ia menegaskan gugatannya tersebut tidak semata-mata untuk Gibran saja, namun juga bersifat open legal policy. Sehingga tidak hanya untuk Gibran saja, namun untuk kepala daerah lainnya untuk penyelenggaraan Pilpres ke depan. Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan penting mengabulkan gugatan mengenai persyaratan usia untuk calon presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sidang pleno untuk membahas dan mengumumkan putusan ini digelar di Gedung MK Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Atas putusan MK ini, seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun. Almas Takibiru merupakan warga Jalan Awan, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Pemuda 23 tahun itu lahir di Surakarta. Ternyata ia merupakan putra Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Pemuda kelahiran 16 Mei 2000 tersebut merupakan anak pertama Boyamin dari 5 bersaudara. Almas menambahkan bahwa sang ayah merupakan lulusan Fakultas Hukum UMS. Namun ia tidak mengetahui secara pasti tahun berapa sang ayah mulai duduk di bangku kuliah. Ayah Almas, Boyamin, diketahui menjadi whistleblower sejumlah kasus korupsi besar, di antaranya kasus ekspor CPO dan kelangkaan minyak goreng, kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB, serta kasus dugaan pungli pejabat Kemenkumham.
Nama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut dalam gugatan uji materi batas usia Capres dan Cawapres yang dimohonkan seorang mahasiswa Fakultas Hukum UNSA bernama Almas Sakibiru. Gugatan yang dimohonkan Almas menjadi satu-satunya yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Senin. Dengan dikabulkannya gugatan Almas, terbuka peluang buat Gibran maju sebagai Capres atau Cawapres pada pemilu Presiden 2024. Menurut Almas, sejak dipimpin oleh Gibran, ekonomi di kota Solo tumbuh pesat. Pada awal kepemimpinan politikus PDI Perjuangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Solo minus 1,74%. Sementara itu, tahun 2021, Solo mencatatkan pertumbuhan ekonomi 4,01%. Angka itu meningkat lagi pada 2022, mencapai 6,25%. Selain sektor ekonomi, menurut Almas, Gibran berhasil memajukan kota Solo di sejumlah bidang lain, di antaranya pariwisata. Selama masa pemerintahan Gibran, katanya jumlah wisatawan di kota Solo meningkat 3 kali lipat. Selain itu, menurut Almas, merujuk pada survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Wali Kota Solo yang dirilis oleh Program Pasca Sarjana dan Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta, sebanyak 79,3% dari 550 responden mengaku puas dengan kinerja Gibran. Tribuners, itulah sederet fakta mengenai sosok Almas Sakibiru, mahasiswa yang belakangan jadi sorotan seusai gugatan yang ia ajukan ke MK diterima. Diketahui Almas menyatakan dirinya mengajukan gugatan untuk menguji keilmuannya yang telah dia dapatkan dari bangku kuliah. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.